apalagi gubernur yang sekarang. Nggak tahu dah tuh urusannya. Ini ya Rizik Syihab, jadi kabupaten Rizik atau Syihab yang berhala. apa Kang Deddy Mulyadi. Coba nanti kita analisa sebenarnya orang yang berakal itu siapa, Kang Deddy Mulyadi atau Rizik Syihab ya. Kita perhatikan saja ceramahnya ini. Dengan jawaban Kang Deddy Mulyadi kita akan paham siapa yang berakal dan tidak berakal, dan siapa yang cuma hanya ngawur. Kita akan paham ini. Saksikan bersama-sama. Tidak mau terjadi Jawa Barat ini saudara, karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta dirubah jadi kota kiai, kota santri, menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Betul? Betul? Siap robohkan berhala, siap hancurkan berhala, siap sepikan Jawa Barat dari segala berhala. Takbir. Saudara, pilkada boleh kalah, tapi perjuangan Islam nggak boleh kalah. Betul? Betul? Pilkada kita kalah, tapi bukan berarti perjuangan Islam kita berhenti. Betul? Siap tetap berdakwah, siap tetap beramal ma'ruf nahi munkar, siap untuk lawan kemusyrikan, siap untuk terus sebarkan Islam. Takbir. Sallu ala Nabi. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan, kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi apa? Jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang saya apa kek, terserah. Kenapa? Saya tidak rela. Saya bukan orang Jawa Barat, saudara-saudara. Saya orang Sulawesi, tapi saya tinggal di Jawa Barat. Di mana saya ditinggal, di situ saya junjung, saudara-saudara. Di mana saya tinggal, jangankan tinggal, di mana kaki saya berpijak, maka di situ semua adalah saudara-saudara saya. Siapapun mereka, siapapun agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, selama kaki saya menginjakkan kaki saya menginjak di tanah Indonesia, dimanapun wilayahnya, dimanapun kabupatennya, dimanapun kotanya, dimanapun daerahnya, maka saya akan berada di pihak rakyat untuk membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Siap lawan kemusyrikan, siap lawan kemusyrikan, siap lawan kemusyrikan. Allahu Akbar. Apa? Banyak anak buah yang nggak ada urusan. Bahkan nggak ada urusan. Bahar bin Smith nggak ada urusan. Saya udah nggak ada urusan, saya nggak peduli. Saya mau masuk penjara kayak udah nggak ada urusan. Masuk penjara, masukin saya penjara. Pulang dari sini penjarakan saya. Saya nggak ada urusan, saudara-saudara. Mau masuk penjara, ya saya 13 kali masuk penjara. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Kenapa? Karena saya membela rakyat. Yang saya bela, rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang ditipu, rakyat yang dibohongi, rakyat yang tidak disejahterakan. Itu yang saya bela, sehingga saya keluar masuk penjara. Makanya bagi saya sudah bosan, saya sudah muak melihat ketidakadilan bagi rakyat, melihat penyengsaraan rakyat, melihat penyesatan rakyat. Maka pola hidup yang sehat harus dimulai dari mana? Negara harus berkomitmen untuk menciptakan iklim yang sehat, membangun tata ruang yang baik, menjaga mata air, menjaga aliran air, menjaga sanitasi lingkungan, menjaga udaranya, menjaga seluruh alam semestanya dengan konsep papat kalima pancer, dengan konsep tritangtu di buana yang sering saya sampaikan dalam debat-debat terbuka. Karena itulah yang diajarkan oleh leluhur kita, sehingga ketika saya mengatakan bahwa pembangunan di Jawa Barat itu harus kembali pada pembangunan yang berdasarkan asas-asas ajaran leluhur, sesungguhnya bukan klinik, sesungguhnya bukan mistik, tetapi sesungguhnya sebuah pengetahuan metafisika, sebuah pengetahuan tentang alam raya, tentang manusia membangun hubungan dengan alam dan seluruh semestanya yang disebut dengan kemanunggalan. Itulah konsep asasi tentang jati diri bangsa yang sebenarnya. Untuk itu turunannya seperti apa? Maka turunannya
gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Maka merawat alam, membubarkan berbagai bentuk perangkat perusakan terhadap alam adalah komitmen terhadap alam, dan ujungnya adalah komitmen terhadap Tuhan. Komitmen terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saya, tidak berarti penyembahannya pada Allah kalau tangannya mengeruk kekayaan alam, menghancurkan ekosistem, menghancurkan ekologi, membuat kerusakan bagi orang lain, melahirkan penderitaan bagi orang lain. Bagi saya, bertuhannya adalah bertuhan kebohongan. Kenapa Anda begitu berani? Iya, kan wiwitan itu kan hal dianggap tabu loh kita. Padahal wiwitan itu kan sistem kebudayaan yang mengatur lingkup masyarakat di tanah Sunda agar dia menata dirinya selaras dengan alamnya. Itu kan kalau di Bali kayak ajaran Rihito Karana itu kan. Sebenarnya itu. Jadi bukan agama gitu loh. Itu sistem nilai, sistem adat sama dengan orang Sumatera Barat. Kan punya juga sistem nilai adatnya kan. Itu kan sistem nilai adat orang Sunda. Iya. Yang mengatur hubungan diri orang Sunda, Ki Sunda dengan alamnya, dengan Sunan Ambunya. Kalau gitu loh. Nah, selama ini orang sensitif takut banget disebut itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau di tanah Sunda itu tidak dihidupkan sistem nilai, ajaran kebudayaan yang mengikat antara manusia Sunda dengan alam Sundanya, pertanyaan saya, mau menggunakan hukum apa? Kenapa? Karena buktinya hukum-hukum positif yang berkembang hari ini dalam bentuk undang-undang lingkungan hidup, gitu kan? Kemudian tata ruang, kan undang-undang konservasi, kan tidak memiliki efektivitas yang memadai. Nah, ini yang lagi saya sadarin terhadap orang Indonesia. Oke. Paralun anu kasuhun weninggalih nu dipamrih ajrih kapiahatur kahiyang rumuhun hiyang murbeng alam Gusti nu Maha Suci Pangeran nu Maha Kawasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyariosna bade ku bahasa Indonesia marga ya urang Cirebon, aya urang Depok. Pada malam hari ini kita bersama-sama membuat cerita baru. Ceritanya dengan nama Ruwat Jagat Mapag Pajajaran Anyar. Ruwat itu apa? Ruwat itu artinya merawat, menjaga, memelihara. Sekali lagi, merawat, menjaga, memelihara. Saya tadi ada 4 kuda yang dikosongkan. Keempat kuda yang dikosongkan itu ada 4 warna. Ada berwarna hitam, ada berwarna putih, ada berwarna kuning, ada berwarna merah. Dipimpin oleh 1 orang. Apa itu maknanya? Bahwa bumi yang kita pijak ini, semesta yang menjadi tempat kita hidup itu, ada tanahnya berwarna hitam, ada airnya berwarna putih, ada udaranya berwarna kuning, ada panas matahari atau apinya berwarna merah. Keempatnya itu ada yang mengurusnya, ada yang mentakdirkannya, ada yang menetapkannya. Mentakdirkannya, menetapkannya, mengurusnya, itu disebut hukum, namanya kausalitas. Kausalitas itu hukum sebab akibat. Kita menyebutnya adalah hukum alam. Hukum alam dalam ilmunya adalah ilmu pasti. Siapa yang memastikan dan siapa yang punya kepastian? Yang memastikan dan yang punya kepastian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah mendeklarasikan diri beriman. Kita sudah mendeklir diri sebagai makhluk beriman. Kalau dalam bahasa kaidah agama, kita sudah bersaksi tiada Tuhan yang harus disembah kecuali Allah.
La ilaha. Tetapi ketika kita sudah bersaksi menyembahnya dengan Allah, kita bersaksi menyerahkan sepenuhnya diri ini pada Allah. Kata orang Sunda, hirup ukur sasamperan, awak ukur sasampayan, sariring riring dumadi, sarengkak saparipola, sadaya kersaning Allah, la haula wala quwata illa billah. Rizik Syihab akan seperti itu terus, memframing umat, mempengaruhi umat, mendoktrin umat. Ya, akhirnya Rizik Syihab kalah juga. Dan Rizik Syihab kemarin itu ya mendukung calon lain gitu ya. Oke, saudaraku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.